Shalom Sobat Berita Mujizat TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Menang Menuju Terang. Ya, di episode kali ini kita akan membahas tentang adilkah bila aku berjuang lebih daripada yang lain. Ya, tentunya saya tidak akan bahas sendiri ya, kalau dibahas sendiri mungkin krik-krik ya. Jadi saya akan mengundang salah satu bintang tamu yang dulu pernah bergabung sama kita dan sekarang kita undang lagi karena hidupnya menginspirasi. Wow. Ada Mas Bodo nih dari Kingdom Generation. Bisa kasih salam dulu ke Sobat BMTV. Shalom semua. Ya. Nah, kita langsung ke pokok permasalahan aja ya ini ya. Ya bukan permasalahan sih, ini mungkin pergumulan orang-orang yang mungkin udah lama ikut Tuhan, tapi di dalam perjalanan mereka menemui bahwa teman-teman di samping kanan kirinya mungkin tidak mengalami apa yang dia alami gitu, karena dia berjuang lebih keras daripada yang lain gitu. Jadi sama-sama dipanggil sebenarnya, sama-sama dapat panggilan nih misal tentang satu hal gitu, tapi perjuangannya satu sama lain kok beda. Dan satu kali mungkin dia menemui bahwa sama-sama dipanggil tapi kok aku yang lebih berjuang sih, seakan-akan kayak semuanya itu yang dikerjakan dia gitu, dan yang lain kayak cuma ngikut aja gitu lah. Sebenarnya itu adil nggak sih? Maksudnya karena kadang-kadang kan loh kamu yang dipanggil juga tapi kok malah aku yang bekerja lebih keras, lebih berjuang gitu. Dan itu kayak mungkin kalau kalau dagingnya baru kuat gitu, rohnya kuat gitu kan mesti agak sakit hati gitu ya, karena sama-sama dipanggil tapi kok beda gitu berjuangnya. Dan mungkin akan kalau pas lagi down-downnya mungkin bisa jadi kayak down yang ya udahlah daripada aku berjuang sendiri, aku tak keluar aja lah, biar mereka juga merasakan seperti aku berjuang gitu. Nah ini kan respon-respon yang mungkin dialami juga sobat-sobat BMTV, mungkin ada ya yang seperti itu. Nah tapi sebenarnya nih kalau dari matanya Mas Priyambodo ini memandang satu hal yang seperti ini itu seperti apa sih yang benar gitu? Ya. Terima kasih sekali kesempatannya keluarga BMTV ya. Masih diundang lagi ke sini ya, berarti masih dipercaya untuk sharing ya. Kita tadi ada pertanyaan apakah itu adil ketika aku harus bekerja lebih keras daripada yang lain gitu aja lah. Gitu kita sederhanakan. Nah, pertanyaannya gini, sebenarnya keadilan itu apa? Itu yang pertama. Setelah itu nanti kita akan ambil perumpamaan nih gitu. Kita akan ambil perumpamaan. Ya. Saya mulai dari perumpamaannya dulu aja. Saya mau tanya sama Rosi yang ada di sini, karena Rosi ada di sini. Kalau seandainya Pak Jokowi mau datang nih ke sini, Ros. Terus ternyata dia ada acara lupa bawa sepatu nih. Kebetulan ukurannya sama dengan sepatunya Rosi ukurannya. Dan ternyata sepatumu itu hanya satu-satunya, itu harganya mahal, kamu beli dengan keringatmu. Dan Pak Jokowi bilang gini, aku pinjam sepatumu boleh apa enggak? Padahal ada banyak orang tuh, tapi dia lihat sepatunya Ros ini, kok kelihatannya bagus nih, dan ukurannya juga cocok. Pinjam sepatumu boleh apa enggak, Ros? Ya kalau Pak Jokowi boleh. bahkan bukan hanya boleh, tapi apa? Ya kasih lah. Nah, rasanya gimana? Iya, sebenarnya berat sih, tapi ya dikasih tetapan. Karena yang dipilih karena sebuah kebesaran ya, sebuah kehormatan ya diminta sama Pak Jokowi, presiden pertama. Nah, itu juga presiden pertama, presiden orang pertama di Indonesia. Iya, makanya. Sebenarnya seperti itu juga ketika Tuhan justru memilih kita daripada yang lain untuk mengerjakan sesuatu, itu adalah sebuah hak istimewa untuk kita berjuang lebih keras daripada yang lain. Itu kenapa Paulus ngomong di 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, dia ngomong seperti ini. Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi seperti ini, ketika Tuhan memilih kita, kita harus selalu menginsafi bahwa ketika Tuhan memilih kita adalah sebuah hak istimewa untuk Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Sama seperti tadi, kalau kamu sepatumu aja yang berharga dipinjam Jokowi aja kamu akan kasih. Kenapa? Kamu bahkan bukan hanya mau dipinjami, tapi kamu merasa terhormat. Begitu juga sebenarnya dalam hidup kita, ketika kita kenapa aku berjuang lebih keras sedangkan yang lain tidak. Seharusnya kita menginsafi bahwa justru Tuhan percaya banyak kepada kita, dan kita dipandang mampu oleh Tuhan untuk menyelesaikan apa yang ada di depan kita. Gitu. Dan itu kenapa kita harus mengerti bahwa keadilan, dan ingat baik-baik, keadilan itu bukan semua harus sama mengalami perlakuan yang sama. Itu bukan adil. Misalnya gini, Rosi, Fajar, ini ada Fajar ya. Ada beras tuh 10 kilo sama 5 kilo gitu. Apakah berarti harus dibagi tuh 15 bagi 2? Semua 7,5 kilo, Rosi 7,5 kilo, Fajar ngangkat 7, kan tidak.
Kenapa? Fajar tentu sebagai laki-laki dia kan lebih berat toh sih diangkat. Kenapa? Karena dia dirasa seharusnya dia mampu. Gitu. Sedangkan Rosi kan cewek, jadi dia lebih ringan. Bukan berarti tapi itulah keadilan. Keadilan Tuhan itu tidak seperti keadilan kita kadang-kadang. Karena kita pikir kok ini kan nggak adil ya gitu. Karena sebenarnya justru Tuhan malah adil dan dia justru malah percaya kita daripada yang lain. Itu kenapa harusnya kita menerima itu dengan sukacita dan dengan perasaan terhormat. Ini adalah istimewa, aku boleh melayani raja di atas segala raja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang keadilan, kita harus selalu ngerti bahwa ketika kita justru dipakai Tuhan untuk membuka jalan, kita itu justru kita tidak boleh memandang orang di sekitar kita. Itu kenapa zaman dulu ada istilah kacamata kuda rohani. Gitu. Kalau kamu bekerja untuk dirimu sendiri, kamu bekerja untuk harga dirimu, kamu bekerja untuk kepentinganmu, maka kan di satu titik engkau akan merasa capek, atau engkau akan melihat kanan kiri, engkau akan selalu membandingkan keadaan itu dan engkau merasa ini semua nggak adil. Tapi ketika engkau memandang Tuhan, maka engkau akan mendapat kekuatan dan engkau akan mengerti bahwa engkau akan semakin ngerti bahwa oh terima kasih Tuhan, kalau aku boleh dipercayakan ini, berarti aku dirasa, ingat baik-baik, Korintus ngomong kayak gini, percobaan yang kamu alami cobaan biasa. Dan karena Allah setia, ketika kamu berdoa, dia akan memberikan kamu kekuatan untuk memikul kuk itu yang diberikan kepadamu. Berarti bersyukur kenapa? Justru berarti kamu dianggap lebih kuat daripada temanmu yang lain. Gitu. Dan tidak boleh juga kita merasa bahwa aku berarti lebih baik daripada dia. Tidak. Gitu. Karena makanya hidup kekristenan itu semakin hari semakin kita mengerti ya. Sebenarnya hidup kita itu semakin harus hati-hati. Karena kita tidak boleh merasa di bawah, tapi juga tidak boleh merasa di atas. Kalau kita dipercayakan hari ini, ingat Lukas 17 ayat 10. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Aku lakukan hanya seperti Tuhan mau untuk aku lakukan. That's it. Dan lebih keren lagi Paulus ngomong bagus sekali. Aku ada dan melakukan ini semua bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Allah kepadaku. Dan itulah yang membuat aku bisa melakukan ini semua. Gitu. Itu kenapa kalau kita memandang diri kita sendiri, kita akan merasa tidak kuat. Kita memandang orang lain, kita merasa tidak adil. Tapi kita memandang Tuhan, maka kita akan merasakan bersyukur dan ada kekuatan baru. Ingat baik-baik, Filipi 4:13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, beri kekuatan kepadaku. Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu, berarti Dia memberikan kekuatan bagi kita untuk melewatinya. Cuma kadang-kadang ya itu tadi, kita fokus kita pujian kadang-kadang. Fokus kita kadang-kadang apa rewardnya. Itu kenapa kita merasa kok nggak adil ya. Bahkan ada yang ngomong kayak gini, aku udah kerja seperti ini tapi tidak pernah dihargai. Karena kok nggak memandang dia yang memberikan tugas itu kepadamu, tapi kau memandang manusia yang memberikan itu kepadamu. Sehingga kok ketika mengerjakan itu seringkali kita berpikir, kok aku nggak diberi reward ya, kok aku nggak dikasih ya, kok aku nggak dihargai ya. Kenapa? Karena kita tidak memandang Tuhan, kita memandang orang. Kita memandang sekitar kita memandang diri kita. Kita capek memandang diri kita, memandang orang lain merasa tidak adil. Tapi kalau kita memandang Tuhan, maka akan ada kekuatan untuk melewati itu. Dan itu adalah sebuah istimewa untuk kita mengerjakan itu daripada yang lain. Itu terus. Karena saya pribadi apalagi kalau saya pribadi dulu dari background yang nakal ya. Jadi ngerti banget ketika ya saya masih belajar, tapi saya merasa kalau Tuhan masih pakai sampai hari ini diri kita, siapa atau kita? Kok Tuhan percaya sama kita? Saya ini siapa? Dulu orang aja mandang saya sebelah mata. Ini orang bahkan ada beberapa teman ngomong ini cuma jadi sampah masyarakat. Ini cuma jadi seperti itu ya, orang yang nggak bisa diandalkan dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan mengambil saya, adalah sebuah hak istimewa. Seperti keledai yang dipakai Yesus. Mungkin orang pikir itu cuma keledai, tapi orang nggak pernah tahu satu-satunya keledai yang diberikan karpet. Ya hanya keledainya Yesus. Yeah. Dia merasakan disambut banyak orang karena dia pikir, oh aku yang disambut. Enggak, bukan karena kamu yang di atasmu, gitu. Tapi kamu ikut, berkat itu diberikan kepadamu. Kenapa? Ya karena ada Yesus di situ. Engkau memandang Yesusnya, gitu. Dan jangan terlalu banyak pikirkan orang lain. Kok ini seperti ini? Justru kita harus memberi. Kalau ini belum percaya, aku melakukan ini, membuka jalan supaya temanku dan merasakan nanti bersama-sama. Itu kenapa hak istimewa. Tidak semua orang bisa jadi penerobos. Tapi saya berdoa supaya teman-teman di BMTV dapat kasih karunia itu untuk apa? Memulai sesuatu, mengerjakan lebih keras daripada yang lain. Bukan karena orang lain, bukan karena aku bahkan, tapi karena Tuhan. Kasih karunia itu dipercayakan kepada-aku. Seperti itu kalau dari saya. Ya, ini sesuatu yang sangat menarik ya, karena kan kadang-kadang mata manusia itu kan melihat apa yang di depan mata gitu loh. Karena sama-sama misal nih dapat kalau di Alkitab itu kan ngomong semua itu gajinya sama, mau yang datang pertama, mau datang
maupun yang terakhir kan semuanya itu sama gitu kan. Tapi apa yang terjadi di dunia itu beda gitu loh. Di Alkitab boleh ngomong seperti itu, tapi mungkin bagi orang yang nggak ngerti Alkitab responnya beda. Makanya kan ini kita bahas gitu kan. Nah ini ada di Instagram nih menarik banget ya. Kita kan lemparkan pertanyaan gitu kan ya. Pernah nggak dalam satu tim entah pelayanan atau pekerjaan ngerasa kayak lebih berjuang daripada yang lain, sedangkan yang lain cuma rasa-rasanya ya berjuang sih tapi cuma sekedar gitu loh, cuma ngikut tok gitu. Dan ini ada beberapa respon yang menarik ini ya. Kalau dalam satu tim ini ada 2 orang yang sepakat ngomong ya jangan baper gitu. Kalau emang nggak adil ya diobrolin biar jadi sama-sama enak. Atau satu tim kan harus ngobrol satu sama lain, bisa diperbaiki, bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jadi ini dia melihat dengan kacamata dari segi kebersamaan gitu ya, jadi tim gitu. Dan Rosi, saya potong sebentar. Jangan pikir gini, kalau kita merasa kita bekerja lebih keras daripada yang lain, itu artinya kita kadang-kadang juga sombong. Kita pikir orang lain kok kamu cuma seperti itu, padahal kita nggak pernah tahu. Waktu dia melakukan itu, jangan-jangan dia sudah berkorban banyak yang orang tidak ngerti. Gitu. Jadi saya pribadi belajar ya untuk mulai sekarang selama beberapa waktu ini saya belajar untuk saya tidak boleh memandang saya yang paling ngerti, saya yang paling bekerja lebih keras daripada yang lain. Tidak. Gitu, karena kita justru jatuh kepada kesombongan. Kita merasa bahwa dia kok cuma segini toh. Nah, itu juga jadi salah kan gitu. Harusnya kamu benar karena responmu salah, kamu jadi ikut salah sebenarnya. Gitu. Harusnya kamu udah bekerja lebih keras itu bagus, ngerti, tapi ketika kamu memandang orang lain rendah, justru kamu jadi salah sama salahnya sama dia gitu. Makanya hati-hati menurut saya kalau berbicara seperti itu. Karena itu sikap hati yang nggak baik, dan ketika kamu lontarkan itu juga jangan-jangan itu ya oke lah tadi membicarakan itu bagus, tapi kalau kadang-kadang kamu utarakan malah dia sakit hati bisa aja gitu. Makanya menurut saya ya fokusnya jangan itu. Benar. Gitu. Malah justru doakan aja. Oh, ternyata kamu sebenarnya malah tahu juga memang dia santai nih. Aku udah tahu kenyataannya dia memang santai-santai. Ya doakan aja. Ya kasih tahu baik-baik. Tapi kalau nggak mau jangan justru merusak. Karena nilai titik rusak susu sebelah. Semua yang kamu kerjakan baik, begitu ada respon satu salah, malah salah semua. Kayak gitu sih. Mumpung ingat. Iya, benar banget nih. Jadi kalau memang bisa mungkin ya karena gini, karena dalam satu tim itu kan kita belajar untuk ya ini ada juga ya respon Roma 15 ayat 1. Jadi kayak yang kuat menanggung yang lemah gitu kan. Jadi memang mungkin dalam satu tim kenapa kok satunya berjuang lebih keras, satunya kayak sekedar aja gitu, mungkin karena standar juga yang berbeda, karena satunya mandangnya Tuhan, satunya masih di tengah-tengah gitu kan. Kalau kita ngomong masalah kapasitas tadi kan, yang kita pernah sempat bahas sama Mas Priyambodo di episode yang lalu, mungkin kalian bisa tengok juga di sana, karena setiap orang itu pada berangkatnya itu dikasihnya berbeda gitu, atau misal memang dikasihnya sama tapi kepercayaan yang diberi Tuhan, karena satunya setiap perkara kecil dan satunya kayak ya udahlah aku simpen aja sendiri gitu, akhirnya kan finalnya berbeda. Itu salah satu yang dipakai sama Tuhan menurut saya untuk kayak ini proses pembelajaran buat orang-orang supaya ada keseimbangan. Kalau Paulus ngomong itu kan supaya ada keseimbangan gitu kan. Jadi ada case bagus ketika merasa kamu lebih berjuang daripada yang lain karena ayo rangkul aja supaya mereka juga bisa berjuang seperti kamu berjuang gitu. Ada satu standar yang disamakan gitu. Nah ada juga nih respon nih, normal sebenarnya jika kamu lebih berjuang karena kamu bertanggung jawab atas panggilan Tuhan. Nih menurut Mas Bodo gimana nih? Menarik juga ini. Iya, ya benar gitu. Justru malah orang lihatnya itu normal karena kamu lebih gini. Ada kalimat bagus tuh waktu kita kuliah juga diajari. Maksudnya karena kamu lebih tahu ya kamu dituntut lebih bisa. Itu kenapa Tuhan ngomong kalau siapa punya dia akan diberi lebih malah. Kalau siapa punya malah kamu diberi lebih. Kalau ya nggak tahu malah diambil. Itu Tuhan. Bayangkan. Iya. Jadi semakin kamu ngerti malah semakin ditambah. Itu menarik banget. Saya dulu kok ada istilah Tuhan malah yang punya malah ditambah lebih ya. Yang nggak punya malah diambil. Seakan-akan kan nggak adil. Kan seharusnya yang nggak punya malah dikasih supaya biasa sama. Tapi ternyata Tuhan hitungannya beda. Enggak. Justru karena kamu tahu kamu dituntut lebih. Kamu nggak tahu ya kamu nggak dituntut lebih. Ada di Lukas 12:8 itu. Semakin banyak diberi semakin banyak dituntut. Makanya. Memang beda ya, jangan matematikanya dunia kamu pakai di pelayanan ya. Bahkan itu nggak bisa jadi prinsip kehidupan. Dalam artian ya gini, kita sebagai orang percaya harus selalu punya standarnya itu ya firman Tuhan dan Yesus sendiri gitu sebagai teladan. Kita tidak bisa dikotomi, hidup kita tidak bisa menjadi dua kutub yang berbeda. Dalam artian gini, kadang kau percaya dengan prinsip dunia, di sisi lain kamu juga datang ke gereja.
sebagai orang percaya itu kita jadi dalam bahasa nggak bagusnya itu jadi munafik. Karena kita di satu sisi kita berdoa percaya Tuhan, di sisi lain kita hidup menurut standar kita sendiri, gitu. Justru kalau kita masih hidup dalam standar kita sendiri, kita harus selaraskan diri kita. Tuhan ngomong apa toh? Oh berarti aku salah ya selama ini cara pandangku. Nah itu malah benar. Bukan berarti oh ini nggak bisa, ini dipakai kalau baru pelayanan, ini dipakai kalau waktu ke gereja, ini dipakai waktu ke dunia, nggak bisa. Sebagai orang Kristen kita tidak bisa lagi dikotomi. Gitu. Oh kalau dengan orang ini aku seperti ini itu dalam konteks Paulus ngomong itu bukan dalam konteks kehidupan, tidak. Dia dalam konteks untuk menjangkau jiwa, dia harus jadi seperti itu. Gitu. Tapi dia tahu banget hidupnya di sini. Itu kenapa di bukunya yang lain Bill Hybels ngomong bagus itu. Kamu nggak bisa jadi garam dan terang. Kalau kenapa? Garammu nggak asin, kamu sendiri nggak asin, kamu tidak menghidupi itu sendiri. Kamu mau menggarami apa yang kamu harami? Nggak ada artinya. Kamu jadi terang, kamu sendiri belum menghidupi terang. Mau apa? Kamu menerangi apa? Gitu. Ya itu kenapa penting untuk kita menjaga standar kita untuk itu integritas sebenarnya. Gitu. Kita makanya cara pandang kita kalau lah aku selama ini percayanya kayak gini nih. Kan ada banyak tuh nilai-nilai di dunia itu ada banyak Rosi. Di luar itu ada banyak sekali pandangan isme-isme itu ada banyak sekali agama-agama dan lain sebagainya. Dulu aku pernah sekedar sharing ya tentang masalah itu. Dulu aku pernah dengar ada orang itu cerita itu ibu-ibu suaminya selingkuh. Dia cerita sama tetangganya malah ngomong apa? Ya kamu selingkuh balik biar imbang. Kok bisa ya? Aku makanya sebagai orang percaya kok bisa kayak gini ya? Oh ya saya langsung tahu ya lumrah karena dia nggak ngerti atau belum ngerti Tuhan, belum ngerti firman Tuhan seperti apa. Ya gitu juga. Kalau ada orang ngomong misalnya kamu simpan uang sebanyak-banyaknya supaya kamu ya tuh hemat pangkal kaya, itu kan kamu. Yes. Tuhan ngomong apa? Semakin banyak memberi kamu berkat itu semakin datang. Iya, semakin banyak menuai. Nah, kan beda gitu. Tapi lah kamu sebagai orang percaya mana yang kamu percayai? Kalau kamu hanya ngomong bagus John Piper. Kalau kamu hanya mempercayai Injil dari apa yang kamu senangi, sebenarnya kamu tidak percaya Injil. Injil itu satu paket utuh. Ini loh percaya Tuhan. Sebagai orang percaya itu kayak gini. Bisa salah pandangan, bisa gagal. Tapi ini loh standarnya. Jadi waktu kita jatuh kita kesana lagi. Oh ternyata salah ya cara pandangku ya. Oh ternyata aku nggak boleh baperan ya. Bukan hanya nggak boleh baperan, malah kamu harus berdoa buat dia. Kamu harus ngajak dia. Jadi makanya firman Tuhan ngomong Efesus ngomong bagus. Orang yang mencuri kamu tidak boleh lagi mencuri. Bahkan standarnya bukan berhenti mencuri. Kamu harus menjadi orang baik. Sekarang kamu menolong orang. Jadi standarnya itu bukan cuma dari dosa jadi tidak berdosa. Ini belum standar. Standarnya dari orang berdosa sampai kamu bisa melakukan untuk jadi berkat. Jadi di atasnya lagi, bukan orang sekali kan udah bagus aku dulu nyopet sekarang nggak nyopet, bagus. Tapi ternyata Tuhan ngomong enggak, justru malah kamu bukan hanya tidak mencopet, sekarang kamu memberikan lapangan kerjaan supaya nggak ada lagi orang mencopet. Itu kan cara berpikirnya. Makanya kayak gitu sih Ros. Maka banyak orang kadang-kadang salah cara berpikir. Yes. Gitu. Kita harus ideal dulu di sini, ini loh Tuhan pengennya. Kebenaran itu kan absolut. Pengetahuan kita akan kebenaran itu yang progresif, gitu. Jadi ada kayak dulu kayak orang anak kecil itu, kayak Fajar waktu kecil mungkin main-main nggak pakai celana waktu kecil. Ya orang bisa nggak apa-apa, usianya masih bawah 1 tahun. Tapi kalau sekarang usia 25 tahun kemana nggak pakai celana lagi orang gila ini. Maksudnya artian lebih gitu. Nah, kalau dulu ya gitu juga waktu kita kan kenal Tuhan awal ya kadang-kadang kita masih salah ini, nggak apa-apa. Tapi terus diperbaiki cara pandangnya gitu. Walaupun kita manusia daging ya, masih bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi waktu sikap hati kita benar, Tuhan akan nolong kita untuk terus serupa dengan Dia dan nilai-nilai. Kayak gitu sih, Ros. Ya, makanya peniel ini penting ya untuk kita dipatahkan pangkal paha kita untuk kita ketemu sama Tuhan gitu loh. Kadang-kadang Tuhan izinkan kayak gini nih, misal ini benar nggak sih, adil nggak sih gitu. Tapi semuanya akan dikembalikan bagaimana firman-Mu itu sebenarnya kuat nggak sih di dalam hidupmu gitu. Karena menarik banget nih ya, kadang-kadang kan ini maksudnya ketika kita berjuang lebih daripada yang lain, dan kayak kalau orang firmannya nggak kuat ya, kalau orang firmannya nggak kuat itu jadi alasan untuk ya udahlah kalau yang lain santai aku tak santai aja gitu. Kalau yang lain aja boleh pacaran aku tak pacaran aja. Yang lain kayak gini kayak dijadikan alasan. Nah itu kan yang membuat berarti firmanmu nggak kuat dong. Berarti ini panggilan, jangan-jangan ini panggilan dari manusia bukan panggilan dari Tuhan. Karena ketika kita dipanggil sama Tuhan sendiri, kita akan tahu Tuhan yang kita layani itu sudah memberi kita kasih karunia, dan itu yang membuat kita bekerja lebih baik daripada yang lain kayak tadi yang dikatakan sama Mas Butuh. Jos tenan. Fajar jos. Iya, terus ini ada lagi. Ya, ini tadi pertanyaan kan, responnya sebenarnya balik lagi kamu tuh melayani manusia apa Tuhan gitu kan. Terus ada lagi nih respon,
perasaan melihat dan menangani masalah itu adalah aset sebuah kepemimpinan, membangun tim. Oke. Nah, itu sih. Jadi memang ya itu semua tergantung dari respon kita ya. Untuk kita melihat ketika kita bisa berjuang lebih keras daripada yang lain, ya benar tadi yang dikatakan Mas Bodo, berarti memang Tuhan menilai kita lebih mampu gitu. Karena ketika kita banyak diberi, kita memang banyak dituntut. Dan itu sebuah hal yang menurutku juga kasih karunia ya, karena yang lain mungkin diberinya cuma beberapa talenta, tapi kita diberi lebih banyak gitu, dan kita harus mempertanggungjawabkan. Ada enggak di pesan dari Mas Bodo nih untuk orang-orang yang berjuang untuk panggilan dan mungkin melihat bahwa kanan kirinya itu ada banyak sesuatu yang istilahnya melemahkan iman mereka gitu, ada enggak sebelum kita tutup nih? Ya, kalau dari saya buat semua pejuang panggilan. Pejuang panggilan ya. Menurut saya gini, intinya gini, tepuk tangan kita itu bukan dari manusia. Kita harus melihat tepuk tangan dari surga. Itu Max Lucado punya buku itu, The Applause from Heaven tuh. Karena tepuk tangan yang terakhir bagi kita itu pada intinya adalah Tuhan dari surga. Kita jauh lebih menginginkan surga yang bertepuk tangan buat kita. Gitu. Itu kenapa artinya apa? Kalau kita hidup dalam panggilan, fokus kita berarti bukan di dunia saja. Kita justru terlebih dulu yang pertama-tama kita fokus kita pada Tuhan. Karena tanggung jawab kita bukan pada manusia. Oke, kecuali ya misalnya gini, kalau kamu jadi teller ya kamu akan tanggung jawab sama bosmu, atasanmu. Nanti uangnya hilang, yang tanggung jawab saya kan sama Tuhan ya. Tapi itu benar-benar dipecat itu, nggak kayak gitu, bukan gitu maksud saya. Kamu kenapa dikatakan kalau Kolose 3:23 tuh, kamu lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena ketika kamu untuk manusia, kamu berharap pada manusia, maka kamu akan dikecewakan suatu ketika. Itu kan kata-kata lama ya, quote lama. Ketika kita mengandalkan manusia, maka kita akan kecewa. Kamu memandang manusia, one day semua orang berpotensi mengecewakan hidup kita. Siapapun, orang yang paling dekat dengan hidup kita, pasangan hidup kita, anak kita, bapak mama kita, bapak rohani kita, teman rohani kita. Kalau kita melakukan panggilan untuk mendapatkan tepuk tangan mereka, maka engkau akan kecewa gitu. Karena bukan itu. Nanti ketika kamu mengerjakan panggilan itu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33 katakan. Itu kenapa menurut saya ya, untuk teman-teman yang pejuang panggilan, dengarkan baik-baik bahwa Bapakmu yang memanggil kamu, dia adalah Bapak yang bertanggung jawab. Jadi dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dia akan terus menghargai setiap proses kita, jatuh bangun kita mengikut Tuhan. Itu semua diperhitungkan Tuhan. Itu kenapa dikatakan Roma 8:28, segala sesuatu, all things, bukan hanya yang baik, tapi yang buruk pun, ketika kita terus berjalan dalam panggilan Tuhan, akan dipakai Tuhan. Itu kenapa Yusuf ngomong, kamu manusia mereka-rekan yang jahat, kamu rekan yang jahat buat aku. Tapi Tuhan menggunakan itu untuk hidupku ini, mempersiapkan nasib satu bangsa. Aku dipersiapkan justru untuk bangsaku. Kamu jual aku ke Mesir, orang pikir semua selesai. Tapi Tuhan lihat aku, waktu aku diproses dan aku terus berjalan dengan Tuhan. Aku dalam panggilan Tuhan, justru aku memelihara sebuah bangsa. Itu kenapa manusia boleh mereka-rekan jahat, manusia boleh tidak mengerti. Tapi selama hati kita murni dalam Tuhan, kita terus berjalan dalam panggilan. Jangan pernah takut. Surga itu selalu buka 24 jam setiap hari. Tuhan telinganya tidak pernah kurang tajam. Jadi ingat baik-baik, kalau ada orang nggak ngerti, waktu kamu sedang mengerjakan panggilan, kok nggak ada orang mengerti. Tekuk lututmu dan berdoa. Bapakmu dengar kita. Bapak kita selalu dengar kita. Itu kenapa apa yang kamu doakan di tempat tersembunyi itu didengar di tempat yang paling tinggi. Gitu. Itu kenapa jangan menyerah dan jangan menyerah. Ya kalau kita selalu seneng ya, Hani Ko Henry itu selalu ngajari kita nggak pernah gagal, bukan karena kita nggak pernah gagal, tapi kita nggak pernah gagal karena kita tidak pernah menyerah. Terus jalan, percaya saja, terus jalan, percaya. Nanti kan tiba waktunya, kau akan sampai di tempat yang kau sendiri tidak, bahkan kita nggak sadar, kok sampai di sini ya gue. Itu pun bahkan mungkin Tuhan ngomong, itu baru masih di sini loh, nah kamu harus ada di sini, lebih tinggi lagi, setiap hari ya sampai mati. Mengerjakan panggilan kan sampai mati. Itu kenapa jangan menyerah, percaya ada Bapak yang terus ada bersama dengan kita. Dan lebih daripada itu, untuk Kingdom Family Network kita harus belajar ketika kita melakukan panggilan itu, kita mempercayakan diri kita pada keluarga, karena dari situlah support system. Keluarga yang kita punya secara rohani ini kan manifestasi Tuhan secara manusia. Itu kenapa penting untuk kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Kayak gitu. Jadi jangan menyerah, ada Tuhan dan ada keluarga rohani yang mau terus berjalan bersama dengan kita. Kayak gitu. Silakan. Ya, thank you Mas Bodo ya buat beberapa menit ini ya,
24 menit 53 detik sudah bersama kita untuk menjelaskan banyak tentang berjuang ya. Sekali lagi diingatkan untuk jangan menyerah dan selalu pandang Tuhan. Itu kuncinya untuk kita bisa terus berjalan sampai akhir ya, karena benar dikatakan manusia itu potensi mengecewakan, tapi Tuhan yang memanggil kita, dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan akan terus menyertai kita sampai akhirnya. Jadi buat teman-teman yang, buat sobat-sobat BMTV yang sedang berjuang, terus jangan menyerah dan terus pandang Tuhan ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Dah. Berita Mujizat TV.